Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu Dr. Indah Uswatun Hasanah SSI MT, izinkan kami kelompok 2 dari kelas Heat Treatment C mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Mechanism of Heat Treatment Induced Cracking in Additively Manufactured in 738 Alloy. Kelompok 2 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Jeremy Skais Manukalip dengan NPM 33342300061, lalu ada Muhammad Fikri Taufik dengan NPM 33342300095, dan yang terakhir ada Jeffrey Timotius Manukalip dengan NPM 33342300062. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu paduan super berbasis nikel Inconel 738 atau IN 738 sangat diminati untuk aplikasi komponen bersuhu tinggi seperti pada industri kedirgantaraan seperti sudu turbin. Saat ini, pembuatan komponen dengan geometri rumit ini sering menggunakan teknologi additive manufacturing atau yang bisa disebut cetak 3D seperti laser powder bed fusion atau LPBF. Namun, In738 ini memiliki masalah kerentanaan yang tinggi. Material ini seringkali mengalami retak parah yang biasanya terjadi ketika sedang melalui tahap perlakuan panas atau heat treatment itu sendiri pasca pencetakan. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mengidentifikasi akar penyebab kegagalan atau root cause retak akibat heat treatment pada paduan IN738 hasil LPBF. Yang kedua, menganalisis mekanisme inisiasi dan perambatan retak atau intergranular. Yang terakhir adalah mengkaji pengaruh tegangan sisa, presipitasi fasa, dan porositas terhadap propagasi retak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan ke bagian teknis dan prosedur penelitian. Untuk menginvestigasi kegagalan pada material ini, sampel paduan super IN738 pertama-tama diproduksi menggunakan teknologi laser powder bed fusion atau LPBF. Nah, penting kita pahami bahwa proses cetak 3D metal ini melibatkan parameter thermal yang sangat ekstrim, yang nantinya akan mempengaruhi integritas material saat dipanaskan kembali. Saat sampel dicetak dan melalui proses perlakuan panas, kami melakukan bedah metalurgi menggunakan 3 instrumen utama dari jurnal tersebut. Pertama adalah SEM untuk mengamati morfologi dan bentuk fisik retakan secara mendalam. Yang kedua adalah EDS yang digunakan untuk memetakan apakah ada distribusi unsur kimia yang tidak merata atau presipitasi yang memicu kegetasan di area retak atau di batas butirnya. Dan yang ketiga adalah EBSD untuk melihat orientasi butiran kristal dan kelemahan pada batas butir. Analisa gabungan ini itu penting untuk menemukan akar masalah dari kegagalan yang terjadi. Sekarang mari kita perhatikan bukti fisik yang nyata dari kegagalan ini pada gambar yang ada di slide, yaitu gambar 1. Ini adalah penampakan dari sampel IN738 setelah melewati siklus perlakuan panas. Bisa kita lihat bersama, retakan yang muncul bukanlah retakan mikro biasa, melainkan retakan makro yang sangat signifikan sepanjang membentang lebih dari 3 mm. Fenomena ini sangat menarik sekaligus fatal, karena retakan ini baru muncul justru setelah proses perlakuan panas dilakukan. Secara teknis, penampakan ini memberikan sinyal yang kuat kepada kita bahwa terdapat energi berupa tegangan sisa atau residual stress yang sangat tinggi di dalam material. Tegangan tersebut terlepas secara mendadak selama pemanasan hingga akhirnya mampu membelah struktur paduan super ini. Observasi makro inilah yang menjadi landasan bagi rekan saya selanjutnya untuk menjelaskan mekanisme kegagalan di level mikroskopik secara lebih detail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kegagalan, yaitu strain edge cracking. Kegagalan pada paduan IN738 setelah proses heat treatment terjadi melalui mekanisme strain edge cracking yang ditandai dengan retakan intergranular atau retak yang merambat sepanjang batas butir.
Mekanisme ini muncul akibat interaksi kompleks di antara tegangan sisa yang terbentuk selama proses additive manufacturing atau LPBF dan tegangan tambahan akibat presipitasi fase penguat Y selama pemanasan. Tegangan sisa berasal dari gradien temperatur yang tinggi dan laju pendinginan cepat saat proses pencetakan, sehingga menyimpan energi internal dalam material. Ketika dilakukan heat treatment, presipitasi Y menyebabkan perubahan volume lokal berupa penyusutan yang kemudian menimbulkan tegangan tarik terutama di daerah batas butir. Di sisi lain, presipitasi ini meningkatkan kekuatan di dalam butir sehingga deformasi plastis menjadi lebih sulit terjadi dalam butir dan justru terlokalisasi di batas butir. Kondisi ini menyebabkan batas butir menjadi area paling lemah, sehingga retakan mudah terinisiasi dan kemudian merambat mengikuti jalur batas butir tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung, yaitu pori-pori mikro. Selain tegangan, keberadaan pori-pori mikro juga memiliki peran, yaitu yang pertama menurunkan kekuatan batas butir. Pori mengurangi luas kontak antar butir sehingga kohesi menurun. Lalu yang kedua, sebagai jalur perambatan retak atau crack path. Retak lebih mudah merambat melalui area dengan hambatan rendah, sehingga pori-pori menjadi shortcut bagi retak. Lalu yang ketiga, lokasi konsentrasi tegangan. Tegangan terakumulasi di sekitar grain boundary dan interface pori butir. Lalu yang terakhir, reopening pori saat heat treatment. Pori yang sebelumnya terkompresi saat manufaktur dapat mengembang karena tekanan gas internal meningkat dan memperparah kerusakan batas butir. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama, yaitu kegagalan material disebabkan oleh kombinasi tegangan sisa dari proses LPBF, tegangan akibat presipitasi fase Y, dan keberadaan pori-pori mikro di atas butir. Yang kedua, interaksi faktor-faktor tersebut menyebabkan akumulasi tegangan tinggi pada batas butir. Yang ketiga, batas butir menjadi area paling lemah sehingga tidak mampu menahan tegangan selama heat treatment. Lalu yang keempat, retakan yang terbentuk bersifat intergranular dan mudah berkembang sepanjang batas butir. Lalu berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memodifikasi profil heat treatment seperti menggunakan laju pemanasan yang lebih lambat. Lalu yang kedua, menerapkan proses aging bertahap untuk mengontrol presipitasi Y. Yang ketiga, melakukan proses stress relief sebelum heat treatment utama untuk mengurangi tegangan sisa. Yang keempat, mengoptimalkan parameter additive manufacturing untuk meminimalkan pori-pori. Lalu yang terakhir, mengontrol distribusi tegangan di dalam material agar ketahanan terhadap retak meningkat.